Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena malam hari ini kita kembali dapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan kita rindu untuk selalu dibersihkan hati dan pikiran kita, hidup kita agar selalu dalam tuntunan dan arahan jalan-jalan Tuhan ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui program Bible and Bed ini saya kembali mengajak setiap kita untuk sama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur karena keberkatan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena pertolongan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur karena kami akan kembali mendengarkan sebagian pada firman-Mu yang memberikan kami pengharapan, yang mengajarkan kami banyak hal dan menuntun kami dalam kebenaran yang memerdekakan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini sebelum beristirahat ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita tentang peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang dibaringkan di dalam palungan ya. Dalam Lukas pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Lukas pasal 2 maksud saya, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ketika mereka di situ, ketika Yusuf dan Maria ada di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ya. Dan ayat 7 perhatikan. Dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di mana saudara? Di dalam palungan. Kenapa di dalam palungan? Alkitab mencatat begini saudara. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, Yesus lahir di palungan. Ya, Yesus lahir di mana? Di palungan. Kenapa Alkitab mencatat karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan? Karena saat itu semua orang berkumpul di Bethlehem, sudah dikasih dalam Tuhan, untuk mengadakan pendaftaran gitu ya, mendaftarkan diri mereka. Ini yang saya mau ajak untuk kita mengerti. Yesus bisa lahir di istana. Bisa, dia Tuhan, dia bisa pilih lahir di mana saja. Tapi dia menggenapi apa yang dinubuatkan. Namun di sisi lain, dia lahir di mana saja. Dia bisa lahir di mana saja. Kuncinya cuma satu saudara. Ada tempat yang menyediakan untuk dia hadir, untuk dia lahir. Itulah Natal. Allah tidak memaksa manusia menerimanya. Ya, Allah tidak memaksa manusia untuk datang kepadanya. Allah hanya menjumpai pribadi-pribadi yang memang membuka hidupnya, membuka hatinya, menyediakan tempat buat dia hadir. Itu sebabnya Tuhan kasih kehendak bebas untuk setiap manusia. Terserah, kalau kamu mau membuka hatimu untuk menerima Yesus, maka dia akan hadir. Makanya Yesus bilang, aku berdiri di muka pintu dan apa? Yes, dan mengetuk. Kenapa mengetuk? Kalau ada yang membukakan, dia masuk. Tapi kalau ada orang yang tetap menutup pintu, dia tidak akan memaksa saudara. Dia tidak akan memaksa. Itu sebabnya Natal bicara tentang penyediaan hati. Natal bicara tentang apakah hatimu terbuka untuk Yesus hadir dalam hidupmu. Natal bicara tentang apakah engkau menyiapkan tempat di hidupmu untuk Yesus hadir. Yesus bisa lahir di mana saja, tapi Yesus memilih tempat yang memang membukakan tempatnya buat dirinya. Kita tanya dalam diri kita deh masing-masing, setiap Natal apakah kita tetap terus membuka hidup kita sama Tuhan Yesus? Ingat, Yesus tidak pernah memaksa untuk hadir dalam hidup seseorang saudara. Makanya Alkitab jelas mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Awalnya global, dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, perhatikan, setiap orang yang percaya, tadinya dunia, terus dikhususkan lagi, supaya setiap orang yang percaya. Siapa yang percaya? Orang yang menyediakan tempat baginya. Orang yang membuka hatinya baginya, orang yang memberikan hidup baginya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Awalnya dunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi keselamatan itu saudara diberikan untuk dunia secara global keseluruhan. Tetapi selanjutnya dikatakan hanya buat orang-orang yang menerimanya. Jadi penawaran itu diberikan global, tetapi ternyata tidak semua orang mau menerimanya. Tidak semua orang mau membuka hidupnya. Tidak semua orang yang mau menyediakan tempat dalam hidupnya buat Yesus lahir. Yesus hadir di dalam palungan karena hanya tempat itu yang terbuka, saudara. Hanya tempat itu yang tersedia. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Alkitab mencatat. Yesus lahir di palungan. Jadi gak peduli siapapun dirimu, apapun latar belakangmu, kesehancur-hancurnya kehidupanmu. Kalau engkau mau membuka dirimu seperti palungan, maka Yesus bisa hadir di sana. Namun sebaliknya engkau menganggap dirimu paling suci, engkau menganggap dirimu paling benar, tapi engkau tidak pernah membuka hati dan hidupmu, maka Yesus tidak pernah ada di sana. Hari ini saya mengajak setiap kita di malam Natal ini. Apakah kita sudah siapkan hati kita, membuka hidup kita untuk Yesus hadir? Kalau engkau siap membuka hati dan hidupmu, maka engkau harus siap dikoreksi oleh Tuhan. Apa yang menjadi kesalahanmu, apa yang menjadi kegelapanmu, harus engkau siap dikoreksi dan engkau harus siap berubah. Orang yang memberikan hidupnya, orang yang membuka hatinya, orang yang menyediakan tempat untuk kelahiran, kehadiran Yesus harus siap diubah oleh Yesus. Saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan. Engkau yang mungkin selama ini merayakan Natal, namun tanpa engkau sadari engkau sedang tidak menyediakan tempat buat Yesus untuk mengkoreksi hidupmu sehingga hidupmu tidak pernah mengalami perubahan. Merayakan Natal tapi tetap kasar, merayakan Natal tapi tetap kepahitan, merayakan Natal tetapi masih gampang sekali sakit hati, kecewa, luka. Sejatinya engkau belum menyediakan Yesus, membukakan tempat dalam hidupmu untuk Yesus hadir dan Yesus memerintah di sana. Saya berdoa sehingga di malam Natal ini, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, ayo buka hatimu. Sediakan tempat buat Yesus. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, palungan bisa dipakai Yesus untuk Yesus hadir di sana. Dengan kata lain, bukan soal tempatnya, apakah tempat itu layak atau tidak? No, tapi apakah tempat itu terbuka buat Yesus lahir? Itulah hidup manusia. Sehancur-hancur hidup kita, separah-parahnya hidup kita, kalau engkau terbuka hatimu untuk datang, Yesus datang dan hadir dalam hidupmu, maka dia bisa hadir dan dia bisa memerintah dalam hatimu. Saya mau berdoa buat saudara malam hari ini secara khusus. Biar setiap kita mulai membuka hati kita, izinkan Tuhan memerintah di hatimu. Bukan keegoanmu lagi, bukan hawa nafsumu lagi, bukan keakuanmu lagi, tetapi Yesus. Kalau Yesus sudah masuk dalam hidupmu, maka dia harus memerintah dalam hatimu dan izinkan dia mengatur kehidupanmu. Jika itu menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, malam hari ini secara khusus menyambut kelahiranmu ya Tuhan Yesus. Memperingati kehadiranmu di muka bumi ini. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang mau hadir di tempat dimanapun Tuhan mau untuk hadir. Selama ada yang menyediakan tempat bagi Tuhan, selama ada yang membukakan hidupnya bagi Engkau, maka Engkau hadir di sana. Bapak hamba berdoa, Tuhan lihat umat Tuhan yang mungkin hari ini merasa tidak layak, namun mereka rindu untuk membuka hati mereka, menyediakan hidup mereka untuk Yesus hadir di sana. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus, biar setiap kami diubahkan, dipulihkan, dijamah, dilawat Tuhan. Satu persatu Tuhan lawat, satu persatu Tuhan jamah. Hamba berdoa, biarlah malam hari ini menjadi malam di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, sebab ada tertulis disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bahkan yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang susah Tuhan hiburkan. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudaraku, selamat malam dan selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita.